Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah. Jamaah Meka Tour yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita layak mengawali apapun itu dengan mengingat Allah, mensyukuri nikmatnya, juga dengan bersolawat atas baginda Rasulullah. Karena itulah kita termasuk hambanya Allah. Karena itulah kita termasuk umatnya Rasul yang diberikan banyak kebaikan, banyak karunia, banyak keberkahan. Kita akan melanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam
Dan kita akan membahas langsung 2 hikmah. Kemudian berikutnya 2 hikmah. Tetap saja hikmah-hikmah itu adalah butiran-butiran mutiara-mutiara yang semuanya sangat kita butuhkan. Kita awali dari hikmah 127. Kaifa tukhriqu lakal awaid wa anta lam takhriq min nafsikal awaid. Dalam perjalanan spiritual ada yang menginginkan keajaiban terjadi pada dirinya. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan oleh Ibnu Athaillah, itu berarti dia sudah menyimpang. Karena tujuan penghambaan adalah menunjukkan keyakinannya kepada Allah, sekaligus menunjukkan kedudukannya di sisi Allah. Apakah Allah berikan anugerah-anugerahnya, keajaiban-keajaibannya, atau Allah tidak menganugerahkan itu, tidak menyurutkan seorang yang terus-menerus menghamba kepada Allah. Karena bisa jadi keajaiban saat ditampakkan kepadamu ternyata tidak akan mengubah kebiasaan burukmu. Ibnu Athaillah ingin mengingatkan bahwa keadaan-keadaan manusia yang beribadah tidak diukur dengan keajaiban-keajaiban, peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi pada dirinya. Sebagai contoh dapat disampaikan ketika dia duduk-duduk di rumah, ternyata ada yang memberikan banyak anugerah kepadanya. Ada yang mengirimkan makanan, ada yang memberikan minuman, bahkan ada yang menyiapkan sekian banyak dana. Mungkin ia menganggap bahwa karena dia memang sudah memenuhi spiritualitas yang tinggi, sudah berada di kedudukan tinggi, maka dia katakan, aku layak mendapatkan itu. Karena aku adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa diberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau itu yang dikatakan, maka menurut Ibnu Athaillah itu sudah tidak sesuai dengan garisnya para ulama sufi. Mereka beribadah. Mereka bermunajat. Mereka zikir, mereka melakukan berbagai macam amal-amal. Tidak ada harapan sedikit pun agar mereka mendapatkan keajaiban, agar mendapatkan peristiwa-peristiwa luar biasa. Justru kalau mendapatkan itu, mereka malah khawatir itu menunjukkan keburukan kita atau ketidaklurusan nawaitu kita dalam memenuhi semua riyadhah di dalam konteks kita mendekat dengan Allah. Karenanya diperkuat dengan hikmah 128. Masya'nu wujudut talabi inna masya'nu anturzaqa husnul adab. Yang penting itu bukan permohonan kita dikabulkan. Yang penting itu bukan kita diangkat derajatnya di dunia. Yang penting itu bukan semuanya dimudahkan oleh Allah. Tapi yang penting, kata beliau, kalau kita dianugerahi oleh Allah kesopanan, kesantunan, akhlak yang mulia. Karena akhlak itu pasti pemberian Allah. Dan akhlak Allah beri kepada mereka yang layak mendapatkannya. Sedangkan materi Allah berikan kepada siapapun. Orang yang soleh mendapatkan anugerah materi. Yang tidak soleh pun Allah berikan. Demikian juga bahkan makhluk yang bernama hewan mendapatkan anugerah rizki dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata, tidak ada makhluk sekecil apapun kecuali Allah siapkan rizkinya. Kalau bicara soal materi,
maka tidak ada kata bahwa ini karena kebaikannya, ini karena keburukannya. Tapi materi itu karena dia makhluk, karena dia hamba Allah, maka Allah akan memenuhinya. Tapi soal akhlak yang mulia, Allah berikan kepada mereka yang layak mendapatkannya. Soal ibadah yang bagus, Allah berikan kepada mereka yang layak mendapatkannya. Para ulama dahulu, kenapa mereka ibadahnya bagus, akhlaknya mulia? Karena mereka layak mendapatkannya. Kalau kita bertanya pula, kenapa para ulama, orang-orang sebelum kita, dengan ibadahnya, dengan akhlaknya, tapi materinya tidak sebanyak mereka yang tidak beribadah dan tidak beramal soleh atau yang tidak berakhlak mulia? Jawabannya hikmah 128, bahwa belum tentu itu menunjukkan keagungan seseorang, kemuliaan seseorang. Kalau akhlak benar menunjukkan kemuliaan, menunjukkan ketinggian derajatnya di sisi Allah. Karena yang mampu berakhlak mulia adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Apakah mereka mendapatkan karunia yang besar dalam hal materi atau tidak? Tidak menjadi soal bagi orang yang soleh saat dia beramal, beribadah, menunjukkan akhlaknya yang mulia. Dia tetap tidak mengharapkan apapun kecuali dari Allah. Apakah yang Allah anugerahkan materi ataukah yang bukan materi, itu tidak mengurangi semangat ibadah dan amal soleh serta akhlak mereka. Akhlak itu anugerah Allah kepada yang layak mendapatkannya. Sedangkan materi, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin semuanya mendapatkan, apakah dia orang yang baik atau dia orang yang tidak baik. Renungan kita adalah, kita berharap anugerah Allah yang bernama harta, materi, dunia, itu karena kebaikan kita. Apalagi anugerah Allah yang bernama semangat ibadah, kemudahan beribadah, akhlak yang mulia, itu karena kita memang layak mendapatkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mekatur, kita akan melanjutkan hikmah yang ke-129 dan 130 setelah yang satu ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe semua media sosial Mekatur Lizzahra. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Luar biasa.
Sahabat Mekatur, jamaah yang berbahagia, kembali bertemu dalam program Ngaji Hikmah bersama Mekatur. Kita doakan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan urusannya, berkah pula rezekinya, sakinah, mawaddah, warahmah, semua keluarganya. Kita lanjutkan episode Hikmah ke-129 dan 130. Ibnu Athaillah As-Sankandari mengatakan, "Ma talabaka laka syai'un mithlul ibtirar, wala asra'a bil mawahib mithlu dhillah wal iftiqar." Beliau ingin menuntun bagaimana kita mendapatkan hasil yang baik atau juga mempercepat datangnya pemberian Allah. Yang pertama, seseorang tidak mungkin mendapatkan hasil yang baik dari Allah kalau belum amat sangat dibutuhkan. Bahasa beliau adalah karena ada ittirar, kebutuhan yang mendesak. Demikian juga tidak mungkin ada pemberian Allah yang datangnya cepat kalau tidak ada iftiqar, rasa kita yang amat sangat membutuhkan. Berdasarkan dua ungkapan hikmah ini, maka kita renungkan bersama. Kebutuhan apapun yang amat sangat dibutuhkan oleh kita, Allah akan memberikannya saat keadaan kita terdesak, saat keadaan kita amat sangat membutuhkan. Namun ketika belum mendesak, belum amat sangat membutuhkan, maka Allah akan memberikan kepada yang lain. Saat Allah belum memberikan, berarti kita harus yakin memang kita belum amat sangat membutuhkan. Sebuah cerita dikisahkan di masa sahabat. 3 orang sahabat dalam keadaan sakit. Yang satu meminta air. Namun ketika ia sudah mendapatkan air, ia mendengar sahabatnya juga meminta air. Ia katakan, air itu ada yang lebih membutuhkan lagi. Berikan kepada sahabatku yang minta air. Sampai di sahabat yang kedua, ia mendengar lagi. Ada sahabat yang lain yang juga meminta air. Dia katakan, berikan kepada sahabatku yang mungkin lebih membutuhkan. Itulah keadaan orang yang mulia. Dan Allah amat sangat mengetahui keadaan kita. Atau cerita yang lain tentang bagaimana kebutuhan itu akan menjadikan kita lebih cepat mendatangkan karunia Allah. Dalam perjalanan panjang, seseorang kemudian kehilangan semua yang ia bawa, termasuk untanya pula. Ia sedih, ia menangis, karena perjalanannya masih panjang untuk sampai tujuan. Dan ia berada di padang pasir. Menurut logikanya tidak ada yang bisa membantunya. Saat itu ia menangis, bermunajat kepada Allah, mengibah kepada Allah, memohon agar dengan cepat seluruh barang-barangnya kembali pada dirinya. Dengan terkejut, ia melihat unta itu datang dengan semua bekalnya yang masih ada di atas unta. Dia senyum. Bahkan dia mengatakan, "Anta abdi wa ana rabbuk." Saking senangnya dia salah mengucapkan, "Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Dikatakan oleh Nabi, sampai Allah tersenyum. Karena orang itu saking bahagianya, ia lupa mengatakan yang benar. Ia malah menganggap dirinya Tuhan, sedangkan Allah adalah hambanya. Tentu bukan disengajakan. Untuk menggambarkan kebahagiaannya. Karena kebutuhannya yang sangat besar. Karena dia betul-betul berserah kepada Allah. Ternyata pertolongan Allah amat sangat cepat. Kita tidak tahu. Tapi itulah konsep. Bagaimana kita mendapatkan. Bagaimana kita sangat membutuhkan. Allah lah yang maha tahu.
Hikmah 120, lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika. Bisa jadi kita tidak yakin bahwa kita bisa sampai kepada tujuan-tujuan utama kita. Namun saat kita tidak yakin itu, malah Allah lenyapkan prasangka-prasangka buruk kita. Malah Allah sirnakan hasrat-hasrat keburukan kita. Karena Allah berkehendak untuk menyampaikan kita menuju tujuan yang sedang kita capai. Perjalanan ibadah kita adalah perjalanan panjang. Setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan, setiap tempat, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, kita sedang melakukan perjalanan ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita merasa tidak yakin bisa sampai di tujuan karena panjang, karena mungkin ada godaan dan ujian, justru Allah akan menyampaikannya. Sebaliknya kalau dia sombong, aku bisa sampai tujuan, aku akan sampai tujuan lebih cepat dari yang lain. Saat ia mengatakan itu dengan nada kesombongan, malah Allah halangi dia sampai di tujuan. Karena Allah menutupi sifat-sifat burukmu. Bisa jadi apa yang terjadi pada diri kita karena Allah menutupi sifat-sifat buruk kita. Karena Allah tidak membuka aib kita. Seorang tabi'in mengatakan, jika aib, dosa dan kesalahan itu ada warnanya, ada bentuknya, kemudian Allah tampakkan, maka tidak ada yang berkenan mendekat dengan kita. Namun Allah Maha Pemurah. Allah tidak tampakkan, Allah tidak bukakan. Semuanya adalah agar kita sampai di tujuan. Allah membuatmu sampai kepadanya dengan kebaikan-kebaikannya. Kita sampai di tujuan pula bukan karena kemampuan kita, tapi karena maha baiknya Allah. Allah berkenan menuntun kita sampai di tujuan. Dengan amat sangat mulia kita sampai di tujuan. Dan alhamdulillah tidak ada sedikit pun kerusakan-kerusakan rohani kita untuk sampai di tujuan. Sampainya di tujuan itu pasti karena melimpahnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu yakin, namun keyakinan itu bukan karena kita, tapi keyakinan itu karena Allah. Yakini billahi, yakini. Di dalam sebuah hadis dikatakan, keyakinanku kepada Allah, bahwa Allah akan memeliharaku. Saat kita yakin Allah menolong, maka Allah menolong. Kita yakin Allah memberi, maka Allah memberi. Kita yakin Allah menyampaikan kita sampai tujuan, maka Allah akan menyampaikan. Disitulah prinsip dari keyakinan yang kita sadur pula dari hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku kepada diriku. Sampai di tujuan, mendapatkan karunia Allah yang besar, bukan karena kita, tetapi karena Allah memang mempermudah jalan sampai di tujuan. Dan tujuan itu adalah merupakan hakikatullah. Hakikat Allah semuanya ingin kita sampai tujuan. Maka Allah mudahkan, Allah siapkan segalanya. Termasuk maha baik Allah itulah yang menuntun kita sampai di tujuan. Fafirru ilallah. Segeralah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuan akhir dari kehidupan kita, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan surga Allah. Jamaah Mekatur, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah hikmah 129 dan 130. Alhamdulillah, berarti kita sudah menyelesaikan bagian yang ke-16 dan kita akan memasuki bagian yang ke-17.
Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Masya Allah, semua yang diberikan oleh jamaah Mekkatur, sahabat semuanya amat sangat penting bagi kemajuan juga kejayaan Mekkatur untuk memberikan yang terbaik kepada jamaah sahabat Mekkatur semuanya. Ila liqa, sampai ketemu dalam program Ngaji Hikmah episode berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.